Tiba-tiba Nabi marah dengan mereka. Melihat kejadian tersebut, tiba-tiba mereka jadi berhenti semua. Lalu mereka datang menyalami Nabi SAW, mengatakan, maafkan kami hai Muhammad, kami tidak bermaksud seperti itu, ya. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Pada saat Nabi SAW sudah tinggalkan mereka, mereka kembali dulu dalam dua. Lalu mereka seperti baru orang sadar. Mereka mengatakan, saling hardik, ya. Mereka mengatakan, apa yang kita buat tadi nih? Tadi kan kita sengaja pancing emosinya supaya dia marah, kita gebukin gitu. Kenapa malah sekarang kita minta maaf hanya diancam saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, kita harus membunuhnya. Satu kalimat dia ucapkan, kita berhenti semuanya. Besok kita harus gebukin nih. Akhirnya besok hari Nabi SAW lagi tawaf, mereka datang lagi. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, apa engkau kemarin yang mengancam kami untuk berperang? Gitu kan. Nabi SAW diam saja sambil senyum. Lalu kemudian mereka mengeroyoki Nabi SAW waktu itu. Nabi melawan, ya, semampunya. Dan Nabi SAW memang dijaga oleh Allah SWT. Mereka tidak bisa menyakiti Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sudah terpojok, pada saat itu karena dikeroyokan makin banyak orang datang, dan tidak ada sahabat waktu itu yang melihat Nabi SAW, karena masih sedikit sahabat. Gitu. Melihat kejadian tersebut, Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, berusaha membantu ayahnya, tapi tidak mampu karena perempuan. Lalu dia segera menyusul Abu Bakar. Datangi Abu Bakar, lalu menyampaikan, hai Abu Bakar, begini kejadiannya. Ayah saya Rasulullah SAW digebukin oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pun datang, lalu menghembuskan pedangnya dan kemudian berusaha mendorong orang-orang itu dari sisi Nabi SAW. Jadi mereka berdua, Nabi SAW dengan Abu Bakar berperang melawan orang-orang Quraisy. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mau memerangi orang hanya karena mengatakan Tuhanku Allah? Sampai akhirnya Abu Bakar terus mengulangi kalimat itu sambil mengancamkan pedangnya kepada orang-orang Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, ya, berhentilah orang-orang Quraisy pada hari itu menyiksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak kita lanjutin. Sebenarnya ada tema saya siapkan untuk malam ini, atau kalau tidak pertemuan akan datang insyaallah, masuk Islamnya Hamzah dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pada saat pertama kali Nabi SAW mendakwahi Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, tidak usah pakai Siti, kan sudah kita perbaiki tadi. Apakah di saat itu Khadijah radhiyallahu anha sudah jilbabnya mengulur sesuai di surah Al-Ahzab ayat 59? Belum turun surah Al-Ahzab, gitu kan? Dan memang tidak disebutkan apakah Khadijah radhiyallahu anha memiliki hijab yang seperti besar atau kecil, Allahu alam, ya, kita tidak tahu, dan ini tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah masalah itu. Tapi tradisi wanita-wanita di orang Quraisy di Mekah pada saat itu memang mereka menggunakan kain, ya. Mereka menggunakan kain di kepala, menggunakan kain di badan, dan bagi mereka kalau tokoh-tokoh selain hamba sahaya itu mereka selalu saja berpakaian yang rapi. Tapi apakah jilbabnya sudah seperti surah Al-Ahzab itu Allahu a'lam. Karena Al-Ahzab itu belum turun, ya. Itu yang saya tahu. Apakah tidak berimannya sebagian Quraisy seperti Abu Lahab termasuk dalam kehendak Allah juga? Selain kehendak orang tersebut, semua teman-teman sekalian di bawah naungan kehendak Allah. Perbuatan baik atau perbuatan buruk Allah yang ciptakan, dan semua pun kalau terjadi dengan izin Allah. Tetapi artinya gini, Allah ciptakan nikah sama zina misalnya, ya. Allah perintahkan nikah, Allah larang zina. Allah yang ciptakan, kan? Baik, kalau ada orang melakukan perbuatan nikah karena dia mengejar rahmatnya Allah, dapat pahalanya. Kalau dia mengerjakan zina, yang menciptakan dia, menciptakan perbuatan, yang menciptakan, memberikan dia energi, Allah juga. Tapi ini secara global masuk dalam, semua dengan izin Allah tentunya. Tapi ini dilarang. Allah sudah bilang akan kena ancaman, kena hukuman. Kalau kita bicara lingkup global, maka semua dengan izin Allah, nggak bisa lepas. Tetapi saya pernah jelaskan masalah takdir, ada yang sifatnya ikhtiar, namanya af'al ibad, ya. Berhubungan dengan perilaku hamba-hamba. Kalau perilaku hamba-hamba teman-teman sekalian seperti misalnya menikah, ya, melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, ini ikhtiar kita semua nih. Seperti contoh gini, teman-teman sekarang mau hadir di masjid sini, kan bisa hadir, ya. Pilihan siapa? Pilihan antum sendiri, kan. Di luar sana juga mungkin ada orang berbuat maksiat, mungkin dia ke diskotik, mungkin dia berbuat haram, pilihan dia juga itu. Semua ini pun terjadi dalam lingkup masyiatillah. Tapi Allah sudah ingatkan, kalau ke sini dapat pahala, di sana dapat dosa, ini ada surga, ini ada neraka, Allah sudah sebutkan. Jadi kalau kita bicara lingkup luasnya, semua ini dengan kekuasaan Allah terjadi. Tapi Allah sudah membedakan mana baik, mana buruk, dan mengikutkan padanya berita gembira bagi yang patuh dan ancaman bagi yang melanggar.
Jadi sebenarnya Abu Lahab itu dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu pilihan dia loh. Pilihan dia, dia bisa beriman kok. Dan Allah selalu datangkan sinyalnya kepada setiap orang yang seperti ini. Jadi jangan difahami Allah memaksa atau ya tanda kutip ya, orang itu harus kafir atau orang ini harus beriman, tidak. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Allah kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Makanya orang juga nanti hari kiamat, naudzubillah, penghuni neraka masuk neraka, mereka masuk neraka dan mengakui keadilan Allah. Karena yang buat dia masuk neraka dia sendiri. Dia sendiri. Makanya Allah mengatakan syaitan mengatakan nanti pada hari kiamat, dan Allah nukilkan dalam Al-Quran, syaitan iblis akan berkata nanti pada hari kiamat akan keluar tiang besar di neraka lalu dia berkhutbah, dan saya sarankan jangan dengar khutbah ini ya. Ini khusus untuk penghuni neraka. Dia bilang, innallaha wa'adakum wa'adal haq, Allah telah janjikan kalian dengan janji-janji yang benar, wa wa'adtukum, dan saya juga janji-janji kalian, fa akhlaftukum, tapi saya nipu kalian. Allah sudah bongkar kedoknya iblis, gitu kan. Hari kiamat dia akan bicara begitu di neraka. Dan dia mengatakan dalam ayat ini lanjutannya, ma'ana bimusrihikum. Dalam hal lanjutan ayat ini, saya tidak bisa tolong kalian, wa ma antum bimusrihi, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya cuma panggil kalian, kalian yang jawab sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Karena memang kita bebas nolak, bisa bebas memilih kan? Seperti itulah. Ana seorang mu'allaf yang ingin tanyakan adalah apakah masih ada sisa-sisa kebenaran sejarah agama Islam dalam agama Nasrani masa kini, baik itu dalam kitab sucinya Alkitab atau mungkin dalam ajaran atau mungkin dalam tata cara ibadahnya. Karena ana ingin bisa insya Allah berdakwah kepada orang tua, saudara, keluarga dan masih agama Nasrani. Syukran Ustaz. Saya pribadi nggak tahu ya apakah memang masih ada dalam syariat, dalam ajaran sekarang yang dipelajari di gereja-gereja dalam Injil itu masih ada yang sama dengan ajaran kita sekarang. Allahu alam. Tapi yang jelas karena sudah banyak perubahan ya. Kalau Al-Quran menceritakan kepada kita, mereka mengubah-ubah banyak isi Injil itu, isi Alkitab mereka ubah, gitu kan? Sehingga kita tahu ada revisi Injil misalnya, yang saya sudah pernah ceritakan di Vatikan ada revisi Injil hampir tiap tahun terjadi. Maka ini sulit untuk dijadikan sebagai rujukan, gitu. Yang benar adalah saya sarankan akh atau ukhti ini ya, dakwakan Islam saja. Tidak perlu untuk mencari apa yang berhubungan dengan Nasrani supaya bisa menerima Islam. Enggak usah, enggak perlu. Paling yang tersisa pun kalau kita mau mencari secara global adalah berimannya umat Islam kepada Nabi Isa alaihissalam, berimannya umat Islam kepada turunnya kitab namanya Injil, tapi tinggal dilengkapkan dengan turunnya Al-Quran yang harus diterapkan syariatnya dan juga datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah terlalu ragu dalam berdakwah. Tugas kita cuma menyampaikan dan sampaikan Islam yang kita fahamin itu. Bagaimana cara wahyu turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Apakah sama dengan surah Al-Alaq, Jibril membaca dan Nabi SAW mengulangi? Proses penerimaan wahyu ada beberapa cara ya. Kadang-kadang Jibril datang, kata Nabi SAW, kadang-kadang Jibril datang dan dalam poster manusia, kemudian aku memahami dari perkataannya kalau dia bukan manusia. Kadang-kadang Jibril AS memasukkan itu ke dalam hatiku sehingga aku merasakan ada ilham di dalam hatiku. Kadang-kadang aku mendengar suara lonceng yang keras, dan ini yang paling berat untuk Nabi SAW. Jadi ada beberapa cara, tapi yang dinukil kepada kita tidak dirincikan secara khusus ya. Surah Ad-Duha itu turunnya seperti apa, apakah sama dengan Al-Alaq? Yang dirincikan memang Al-Alaq. Jibril datang karena surah pertama dan ayat-ayat pertama, maka Jibril datang dalam kemudian memeluk Nabi SAW, dan ini tidak semua ayat. Ada di antara ayat-ayat memang turun. Nabi SAW menyaksikan itu. Seperti kasus nanti kita akan bahas di perang Bani Quraidah. Bagaimana waktu Nabi SAW sudah selesai menang dari pasukan Ahzab, ya, pasukan kelompok-kelompok 10.000 orang yang mengepung Madinah, sudah bubar semua kena angin kencang. Pada saat itu Allah SWT bubarkan mereka. Maka Nabi SAW pulang ke rumah lalu ganti baju, mau mandi. Datanglah Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi yang mulia dalam poster Dihya al-Kalbi ini, lalu mengetuk rumah Nabi SAW dan bertanya kepada Aisyah, mana Muhammad, mana Rasulullah? Kata Aisyah lagi membersihkan dirinya. Lalu kata Dihya al-Kalbi, sampaikan kalau Dihya mau bertemu. Lalu Nabi SAW keluar dan bertemu dengan Dihya.
Itu kan Aisyah pun menceritakan, maka Nabi SAW pun Aisyah mendengarkan, Dihyal Kalbi berkata, hai Muhammad, perkataannya setelah ketemu, hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian, sementara kami malaikat tidak membuka baju-baju kami, gitu kan? Sampai kami memerangi ke arah sana, ditunjuklah bentengnya Bani Quraidah. Jadi pernah Jibril datang seperti ini. Tapi kalau tadi tentu ada di antara surah yang disebutkan bagaimana Jibril prosesnya datang, tapi ada juga yang tidak disebutkan. Tapi ini tadi secara global saya sebutkan. Ada yang kadang-kadang Jibril datang bicara seperti ini, ada kadang-kadang ilham yang masuk dalam hati Nabi SAW, kadang-kadang terdengar suara lonceng, seperti kasus Aisyah waktu difitnah. Nanti akan kita bahas kisah ifk pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Nanti akan kita belajar insya Allah itu bagaimana Nabi SAW waktu turun ayat tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan zina, beliau duduk di sudut rumah Abu Bakar, lalu beliau keringatan dan mendengarkan suara lonceng yang keras. Nah ini juga salah satu metode. Allahu a'lam. Bagaimana mengambil ibrah dan implementasi dakwah Nabi di kehidupan sekarang, karena dakwah sunnah sekarang baru sekedar dakwah untuk dalam rangka islah sama muslim. Bagaimana dakwah kita untuk kaum kafir yang dengan menegakkan kalimat tauhid di Indonesia, sementara yang berkuasa banyak kaum kafir dan munafik? Bagaimana metode penyampaian ilmu pada zaman Rasul? Apakah dengan metode talaki atau taklim seperti kita saat ini? Tugas kita teman-teman sekalian, agama Allah ini disampaikan. Kalau metode Nabawiyah jelas sekali. Nabi SAW memulai membangun komunitas dengan majlis ilmu. Majlis ilmu. Nabi SAW duduk, menyampaikan wahyu Allah, kemudian para sahabat mendengarkan sampai tertanam ilmu itu dan iman dalam hatinya, lalu muncullah iman, lalu mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan. Itu yang Nabi SAW terapkan. Sampai fase 13 tahun di Mekah dan 2 tahun pertama di Madinah masih belum ada peperangan. Selalu ada penanaman iman. Maka lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semuanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, karena ilmu sudah tertanam dalam hatinya. Kalau saya pribadi melihat sekarang Indonesia ini kita butuh majelis ilmu yang banyak. Para teman-teman dai lebih gencar menyampaikan ceramah-ceramah mereka, memaksimalkan media-media yang ada, gitu kan? Karena kita sudah terlanjur di Indonesia ini masyarakat tercekoki dengan banyak pemahaman yang tidak jelas. Ya. Mungkin antum sendiri rasakan pada saat sebelum menapati atau mengikuti dakwah sunnah, bagaimana penyampaian yang penuh dengan khurafat, banyak segala macam pemahaman yang tidak jelas arahnya, gitu kan? Dan itu banyak sekali. Maka dengan majelis ilmu, alhamdulillah terjadi banyak perubahan-perubahan, gitu kan? Terjadi banyak perubahan-perubahan. Ini Allah alam yang saya tahu metode Nabawiyah yang pertama. Setelah ilmu itu tertanam dengan baik, gitu kan? Barulah kemudian pindah ke tahapan setelahnya, ekspansi ilmu itu, nyebarkan, gitu kan? Setelah tersebar, barulah kemudian Nabi SAW membangun komunitas negara di Madinah pada saat itu, ya. Akhirnya Nabi SAW membentuk pemerintahan dan mulailah mengekspansi dengan kekuatan militer, mempertahankan Islam dengan kekuatan militer. Ini yang ada, Allahu a'lam. Jadi saya melihat Indonesia ini sekarang tahap pertama membutuhkan perbaikan ilmu supaya masyarakat sadar tentang kebenaran tauhid. Harusnya itu yang Allah alam yang saya tahu yang diperlukan, ya. Dan saya secara pribadi saya melihat, saya terus aja gencot di situ. Bagaimana saya belajar ilmu, saya baca buku, saya susun materi, saya sampaikan kepada saudara saya muslim. Dan saya pribadi melihat untuk lingkup dakwah saya saja, saya lihat efeknya besar. Alhamdulillah Allah bisa berkahi. Sekian banyak orang, hampir setiap hari orang yang WhatsApp ke saya, SMS, membahasakan sudah faham. Alhamdulillah, terima kasih dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang menangis ketemu dengan saya karena menyampaikan. Saya sendiri tidak tahu. Saya bilang, saya cuma menyampaikan, ini kuasa Allah. Saya cuma menyampaikan apa yang sebenarnya kalau Allah, kalau Rasul. Jadi saya melihat bekas ilmu besar, gitu kan? Bekas ilmu, dan ini penting sekali. Dan ini adalah metode pertama Nabi SAW. Dan ini juga sudah saya jelaskan pertanyaan kedua tentang masalah metode di zaman Nabi SAW. Tentu saja dengan talaki, ada taklim, ada berbeda, ya. Talaki itu memang dia fokus terus belajar. Ada di antara sahabat begitu. Makanya tidak semua sahabat perawi hadis, ya. Tidak semua sahabat merawi hadis. Yang merawi hadis yang memang talaki dari Nabi SAW. Kita sudah tahu beberapa sahabat, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Haritha, Zaid bin Thabit, ya. Ini semua sahabat-sahabat yang memang kerjanya setiap hari tinggal di belakang rumah Nabi SAW, namanya Suffah. Di situ ada sebuah tempat yang luasnya kurang lebih 5 kali 5 meter. Kemudian di situ Nabi SAW membiayai para penuntut ilmu.
Mereka datang untuk Nabi biayai makannya, minumnya. Mereka cuma tahu ikutin Nabi, apa yang Nabi ucapin. Jadi wahyu turun kebanyakan pada mereka terlebih dahulu. Nanti mereka sebarkan setelah itu. Karena kadang-kadang wahyu ada yang turun di saat Jumat, sehingga semua orang dengar. Kadang-kadang ada wahyu turun di kancah peperangan, yang hadir perang aja yang dengar, yang di Madinah nggak dengar, nanti disampaikan. Kadang-kadang Nabi SAW terima wahyu tidak ada yang dengar. Seperti kasus, kecuali beberapa orang, waktu turun pembebasan Aisyah dari perzinahan tuduhan Abdullah bin Abi Salul, itu yang dengar firman Allah SWT yang Nabi sampaikan itu dalam surah Al-Ahzab, itu hanya Abu Bakar istrinya dan Aisyah. Lalu kemudian disebar kepada yang lainnya. Jadi ada memang orang-orang yang duduk bertalaki, memang mempelajari itu. Ada orang yang hadir di ta'lim. Seperti misalnya ada orang yang hanya ketemu dengan Nabi SAW di 5 waktu sholat. Selain itu dia kerja di kebunnya, dia pergi kemana. Ada juga yang ketemu sama Nabi cuma setiap Jumat. Ada yang ketemu sama Nabi SAW kalau Ramadan. Ada yang ketemu pada saat peperangan saja. Ada yang ketemu pada saat haji saja. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW itu sekali seumur hidup, syahadat kemudian pulang. Udah gak ketemu lagi sama Nabi SAW sampai meninggal. Jadi memang berbeda-beda ya. Tapi sistem yang Nabi SAW tekankan adalah sistem yang memang diistilahkan sekarang dengan talaki ya. Bagaimana beliau sangat menyambut para penuntut ilmu duduk untuk belajar ya, duduk belajar dan ambil semua. Dan teman-teman sekalian, jangan buru-buru dalam menuntut ilmu ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang tidak bisa sabar ya dengan waktu yang lama menuntut ilmu, maka dia juga ya nanti akan harus sabar dengan kebodohannya. Kalau tidak mau sabar untuk ilmu, nanti dia akan bodoh. Harus sabar. Jangan setahun 2 tahun teman-teman sekalian. Orang untuk ilmu itu seumur hidup. Ya, itu jangan buru-buru begitu baru setahun 2 tahun sudah langsung mengajar sana sini. Butuh ilmu yang dalam teman-teman sekalian. Ajarkan kepada orang dekat-dekat, iya, orang terdekat yang kita tahu, iya. Tapi untuk menyampaikan sebuah fatwa jangan buru-buru. Karena ini saya lihat ada juga masalah kita di Indonesia ya. Banyaknya orang sembarangan menyampaikan fatwa dan ilmunya belum sampai. Ini berbahaya sekali. Hanya sekedar gelar ustadz, hanya sekedar gelar ini, gelar itu, akhirnya main ngomong saja gitu kan. Ini yang berbahaya karena umat yang dengar. Umat dengar ini membawa pulang apa yang disampaikan itu gitu kan. Apalagi kayak khutbah Jumat, ada 1000 orang yang hadir, 2000 orang yang hadir, ini kan berbahaya sekali. 2000 orang, satu orang kalau punya 10 kenalan saja, itu sudah 20.000 orang gitu kan. Itu berbahaya sekali. Maka ini juga harus jangan tergesa-gesa teman-teman. Bukan tidak boleh menyampaikan kebenaran, tapi untuk menyampaikan sebuah hukum itu butuh rujukan yang benar ya, butuh kapasitas ilmu yang cukup insya Allah. Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, ajaran Nabi Isa Nasrani belum disebar sampai ke Mekah? Memang tidak ada kewajiban disebar ke Mekah, karena Nabi Isa AS hanya untuk Bani Israel. Jadi nggak ada kewajiban Nabi Isa bawa ke Mekah ajarannya. Nah sudah saya jelaskan tadi kan, khusus untuk Bani Israel. Makanya dikatakan Nabi Isa Nabi Bani Israel. Jadi salah sebenarnya itu teman-teman kita Nasrani yang datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia. Nggak ada hubungannya. Nabi Isa bukan untuk orang Melayu. Loh benar ya, untuk Bani Israel. Memang itu Nabi Bani Israel gitu kan. Kalau Nabi SAW beda. Nabi Muhammad SAW memang Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus ke Muhammad kecuali jadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Ustaz, saya pernah dengar kisah Rukana mengajak duel gulat Rasulullah SAW hingga beberapa kali, namun Rasulullah SAW selalu menang. Apakah ada kisah lain dakwah Rasulullah SAW menggunakan fisik atau berkelahi? Itu nanti kisah Rukana ada disebutkan nanti di sini insyaallah ya. Kalau menggunakan fisik, peperangan Nabi SAW semuanya menggunakan fisik. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anhu, kami kalau menghadapi peperangan ya, lagi berkecamuk, maka kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi SAW luar biasa. Ada riwayat lain menjelaskan pernah Madinah terdengar suara gemuruh yang ribut, gitu kan? Kemudian para sahabat lalu segera ngumpul. Mereka tahu ini suara gemuruh seperti suara penyerangan lah. Maka mereka pun berkumpul di depan rumah Nabi SAW menunggu. Waktu itu mereka bawa obor karena malam gak ada penerangan. Maka mereka nunggu, ternyata Nabi SAW tidak keluar. Tak lama kemudian suara gemuruh itu sudah hilang. Dan mereka lihat dari kejauhan ada orang menunggangi kuda mendekati mereka. Begitu dekat penunggang kuda itu, pegang obor, di tangan kanannya pedang, di tangan kirinya obor. Itu mereka begitu dekat, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Rasulullah melawan sendiri gerombolan itu. Ya. Jadi beliau punya keberanian. Bukan seperti sebagian pemimpin yang cuma tahu perintah sana, perintah sini, dia enak di rumah pakai AC. Ya. Nah, iya. Nabi SAW berbeda.
Luar biasa. Beliau dan banyak ya, banyak. Mungkin itu yang terlintas sementara ya. Tapi jelas peperangan Nabi SAW jelas kan. Beliau juga terluka. Jarinya sempat kena anak panah Yahudi di Khaybar. Keningnya sempat luka dan giginya pecah sallallahu alaihi wasallam di Uhud, gitu kan. Pundak kanannya dipukul oleh Ibnu Qami'ah, nanti kan kita jelaskan di perang Uhud itu. Nabi SAW merasakan juga sakit fisik dan segala ini ada dirasakan oleh Nabi SAW. Tadi belum dijelaskan tentang kelahiran Fatimah radhiyallahu anha. Kok tiba-tiba muncul? Ya tadi kan penjelasan tentang kan tadi dijelaskan tentang anak-anak Nabi SAW, di antaranya namanya Fatimah radhiyallahu anha, gitu kan? Dan memang kita sedang membahas sejarah Nabi SAW. Hanya itu saja. Ya. Bagaimana saya mendakwahi sahabat saya yang menganut agama Nasrani, namun dia ingin masuk Islam, tapi dia masih ragu, bagaimana saya meyakinkannya? Suruh syahadat dulu, baru sebentar belajar. Syahadat dulu. Kamu masuk Islam, iya, ikutin saya ya, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Suruh ucapin. Setelah itu dia mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang masih lemah hatinya. Ajarin. Jangan kasih buku dulu tebal, pelajarin ya, nanti baru kamu syahadat. Kalau dia mati gimana? Masukin Islam. Pernah ada seorang ikhwah gitu bawa sama saya seorang ikhwah yang lain, laki-laki yang lain gitu, dibawa sama dia di hotel. Waktu itu saya lagi nginap, ada tamu dari Saudi, Syekh datang beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia bilang, Ustaz, ada teman saya mau masuk Islam, tapi mau sama Ustaz. Begitu datang ke saya tanya, sejak kapan mau belajar Islam, mau masuk Islam ini? Dia bilang, saya sudah lama sampaikan ke teman saya, ditunjuk teman ikhwah yang bawa itu, sudah lama. Dan saya dikasih buku dulu, dikasih buku tebal, belajar. Mungkin sudah dari berapa bulan yang lalu, gitu kan. Saya bilang sama akhi itu, kenapa akhi? Subhanallah, kalau orang ini meninggal di masa-masa dia sudah minta masuk Islam dan antum belum pandu syahadat, tidak ada muslim yang tidak bisa syahadat, gitu kan. Kalau dia meninggal antum tanggung jawab loh, masuk neraka orang, gitu kan. Nggak boleh. Jadi pandu syahadat. Lalu saya pandu syahadat, setelah syahadat baru kita kasih buku, kasih penjelasan tentang Islam. Aja dulu syahadat. Ya. Dan tidak ada sulitnya itu aja syahadat gitu. Jadi itu saran saya aja syahadat. Kalau dia sudah ada keinginan ya, kalau dia belum ada keinginan, baru kemudian kita memberikan buku-buku, mungkin kita berikan argumentasi apa ya, keterangan-keterangan mungkin yang bisa membuat dia yakin dulu. Tapi kalau ini kan sudah ada keinginan, cuma masih ragu saja, suruh syahadat dulu, kemudian baru kita didik, karena didikan datang setelahnya. Jika ada 4 orang Mekah yang masuk surga sebelum kenabian, bagaimana dengan umat atau golongan setelah kenabian tapi belum sampai Islam kepadanya? Apakah juga masuk surga jika percaya Tuhan yang Maha Esa, hari pembalasan? Ini sebenarnya kita lihat dulu lokasinya, posisinya di mana, gitu kan? Kalau mereka berada di satu lokasi yang memang di situ tidak ada nabi, nggak ada ajaran kenabian, maka ini mereka adalah nanti di hari kiamat disebutkan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman ikutin, ada riwayatnya saya sebutkan di bahasan masalah surga dan neraka. Ada bahasan di YouTube itu tentang Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Di antaranya adalah di hari kiamat orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak sampai kepadanya dakwah, maka Allah akan mengujinya. Bagaimana mengujinya? Hari kiamat semua orang sudah tahu ini Tuhan kami Allah. Enggak ada lagi yang samar di hari kiamat ya. Maka Allah akan mendatangkan mereka ke hadapan neraka, lalu Allah menguji mereka, menyuruh mereka loncat ke neraka itu, masuk ke neraka itu. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh mereka masuk ke neraka. Bagi yang patuh sama Allah, mereka lempar dirinya ke neraka karena patuh kepada Allah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, neraka tidak akan mengganggunya, nggak akan terbakar, nggak apa-apa, cuma ujian. Maka Allah pun memasukkan mereka ke dalam surga. Karena berarti orang ini kalaupun nanti di dunia dulu, tetap dia akan beriman nanti. Karena buktinya patuh nih sekarang. Dan orang-orang yang tidak mau mematuhi itu berarti kalaupun di dunia mereka juga tidak akan patuh. Ini yang ada, Allah alam, yang saya tahu seperti itu ya. Apakah Rasulullah SAW sudah menikah dengan anak Abu Lahab pada saat mendakwahi kaum Quraisy? Bukan Rasulullah, anak Rasulullah SAW ya. Ini tadi kan saya bilang, kalau bukan Ruqayyah Ummu Kalthum, karena kan waktu Ruqayyah Ummu Kalthum ini menikah dengan Uthman sudah janda, dan itu jandanya adalah menikah dengan salah satu anak laki-laki Abu Lahab ya. Jadi bukan Rasulullah SAW yang menikah di sini. Ini berarti salah dengar tadi, makanya pertanyaannya sudah salah semua ke bawah ini ya.
Umur berapa pada saat itu Rasulullah menikah dengan anak Abu Lahab? Kan jadi salah semua pertanyaannya. Apakah tasmiyah atau memberi nama Abu Jahal dan Abu Lahab itu dari orang Islam saja, atau Abu Jahal dan Abu Lahab mengakui sendiri kunyah tersebut? Kalau Abu Lahab memang dikenal di Mekah begitu. Abu Lahab memang dikenal dengan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal tidak, di kalangan muslimin saja. Karena memang Abu Lahab sudah terkenal dengan istilah itu, gitu kan. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari bagaimana sampai matinya Abu Lahab, gitu kan. Yang jelas itu julukan dia memang sudah terkenal. Kalau Abu Jahal tidak. Abu Jahal punya julukan di Mekah Abul Hakam, atau orang yang bijaksana, gitu kan. Kalau muslimin yang mengatakan Abu Jahal, nanti akan kita ceritakan juga kenapa dia dikatakan Abu Jahal, nanti akan disebutkan insya Allah. Dan insya Allah bulan depan kalau Allah masih mudahkan semua insya Allah, dengan kesehatan, dengan panjang umur, kita akan jelaskan itu panjang lebar insya Allah. Baik, mungkin begitu dulu teman-teman sekalian, karena sudah jam 9 kurang lebih. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi agar memberkahi majelis kita ini, dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima olehnya, dan juga semoga dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan dengan izinnya kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita terus berdoa agar negara kita ini diberikan ketentraman, keamanan, keimanan, dan dikaruniai pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengembalikan muslimin pada kemuliaan. Dan semoga saja seluruh negara-negara Islam menjadikan Indonesia sebagai contohnya. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.